Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu ma ja'a fit tatawwu'i matna matna. Bab keterangan tentang tatawwu', tentang sholat sunnah matna matna, 2 rakaat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata, beliau mengajari kita al-istikharah, salat istikharah. Salat istikharah yaitu al-istikharah itu ialah minta bimbingan dari Allah untuk memilih mana yang terbaik dari perkara-perkara yang kita tidak tahu mana yang terbaik daripadanya. Fil umuri kulliha, dalam segala perkara, perkara kenegaraan, perkara politik, perkara ekonomi, perkara sosial, perkara individu pribadi, dan sebagainya. Jadi istikharah itu hanya dalam perkara yang memang kita belum mendapatkan kepastian ilmu mana yang terbaik dari beberapa pilihan itu. Adapun dalam perkara halal haram itu tidak ada istikharah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal haram itu ada perkara yang syubhat. Dan Nabi sudah memberikan tuntunan, kalau bagaimana menyikapi perkara halal sudah jelas, bayin. Bagaimana menyikapi perkara haram sudah jelas, bayin. Sekarang bagaimana menyikapi perkara syubhat, samar-samar antara halal dan haram, Nabi memberi tuntunan, faman waqa'a fi syubuh, faman ittaqa min asy-syubuhati 'ani asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka sungguh dia itu telah menjaga kehormatannya dan agamanya. Nah, dalam perkara-perkara yang demikian sudah jelas, tidak perlu adanya istikharah. Hukum-hukum ini, kalau haram jelas harus ditinggalkan, nggak perlu istikharah. Kalau halal dengan halal, nah ini yang perlu istikharah. Halal dengan halal, mau milih yang mana? Sama-sama halal,
Thayyib dengan thayyib sama-sama baik. Tetapi kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, itu yang perlu istikharah. Ya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'ani. Nabi mengajari kita istikharah seperti Nabi mengajari kita surat dalam Al-Quran atau dari Al-Quran. Seperti mengajari kita hafalan dan tafsir daripada surat-surat di Al-Quran. Yaqul, Nabi menyatakan, Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila hamma berkeinginan ahadukum salah seorang dari kalian tentang satu perkara bil amri, falyarka' rak'ataini min ghairil faridati, hendaknya dia salat 2 rakaat. Yang salat ini bukanlah salat wajib, min ghairil faridah, bukan salat wajib, tapi salat sunnah. Liyaqul, hendaknya orang yang melakukan salat istikharah itu mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, jadi menyebutkan urusannya. Al-amra diganti dengan apa yang kamu mau sebutkan. Umpamanya mau bepergian, jalan tidak, jalan tidak, maka kita menyatakan dalam doa ini, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safara khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Jadi sebutkan safar, bepergian. Kalau yang mau ditanyakan kepada Allah tentang bepergian, atau yang mau ditanyakan kepada Allah itu tentang menikah sama si fulanah atau menikah sama si fulan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha zawaja bi fulanah, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa menikah dengan si fulanah, perempuan anu itu adalah khairul li, adalah kebaikan bagiku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir dari urusanku. Atau kalau yang beristikharah itu wanita, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha zawaja bi fulan, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa menikahku ini dengan si fulan, saudara fulan, itu adalah khairul li, adalah sebagai kebaikan. Jadi sebutkan namanya, fulannya itu siapa. Allahumma in kunta ta'lamu anna zawaja bi warjo, mamanya, sebutkan namanya.
atau bi fulana warti umpamanya, sebutkan namanya. Khairul li fi dini adalah sebagai kebaikan bagiku dalam agamaku, wa ma'ashi dan kehidupanku, wa aqibati amri dan dalam akhir daripada urusanku. Awqal, atau beliau menyatakan, jadi akibati amri diganti dengan ajili amri wa ajilih. Ya, urusan ajili amri, akibat yang terdekat dari urusanku ini, wa ajilih dan akibat yang jangka jauh. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara itu bagiku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah urusan itu untuk mendapatkannya, mudahkanlah bagiku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah aku padanya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, al-amr diganti dengan apa yang mau ditanyakan itu. Dan kalau engkau tahu bahwa urusan ini syarrul li fi dini wa ma'ashi, dan kalau engkau tahu bahwa urusan ini bakal menjadi kejelekan bagiku dalam agamaku dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan dalam urusanku, akhir dari urusanku. Aw qala ajili amri wa ajilih, atau menyatakan dalam perkaraku yang segera atau dalam perkaraku yang akan datang. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku daripadanya. Faqdur liyal khaira haitsu kan, dan takdirkanlah bagiku kebaikan haitsu kan, dimanapun, dari sisi apapun. Summa ardini bihi, dan jadikanlah aku ridha dengan apa yang engkau takdirkan itu. Qala wa yusammi hajatah, Nabi menyebutkan hendaknya orang yang beristikharah itu menyebutkan keperluannya. Ya, apapun keperluan, mau bepergian, keperluan ditawari jabatan, keperluan ditawari pekerjaan, ditawari tugas, ya, maka sebutkan keperluan itu dalam doa tersebut, yaitu dalam kalimat al-amra itu tadi. Nah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, hadza al-amra. Al-amra itu sebutkan apa? Diganti dengan kalimat umpamanya jabatan. Anna hadzal mansab. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya anna hadzal amra, anna hadzal mansab, bahwasanya jabatan ini adalah khairul li, adalah baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dalam urusan agamaku dan urusan kehidupanku dan akhir daripada perjalanan hidupku. Kalau itu menjadi kebaikan, faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku untuk
memudahkannya. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah aku dalam jabatan itu. Dan begitu selanjutnya. Nah, dalam riwayat ini tentang sholat istikharah tersebut, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwasanya sholat sunnah itu 2 rakaat. Iyalah disebutkan di dalam hadis Nabi ini, Nabi memberi tuntunan fal yarka' rak'ataini min ghairil fardhati. Siapa yang ada urusan yang penting dan dia harus membuat keputusan tentang urusan itu, maka hendaknya yarka', dia menunaikan sholat dengan rak'atain 2 rakaat. Nah, jadi ghairil fardhah yang tidak dalam bentuk sholat fardu, maka sholat sunnah itu sesungguhnya pada asalnya 2 rakaat. Adapun kadang-kadang Nabi mengerjakan sholat malam 4 rakaat. Nah, itu adalah kadang-kadang. Tetapi yang yang asalnya ialah sholat sunnah itu 2 rakaat. Babu ta'ahudi rak'atail fajri wa man sammahuma tatawwu'an. Bab keterangan ta'ahud rak'atail fajr, bahwa Nabi sangat mengutamakan 2 rakaat sholat fajar. Wa man sammahuma tatawwu'an, dan juga beliau menamakan 2 rakaat qabliyah fajar itu, sholat fajar itu dengan dinamakan tatawwu, sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala syai'in minan nawafili, tidaklah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sesuatu salat sunnah pun, minan nawafil. Nawafil, an-nawafil jamak dari an-nafilah. An-nafilah yaitu salat sunnah. Tidak pernah Nabi bersikap mempunyai perhatian yang keras terhadap salat nawafil, salat sunnah, asyadda minhu ta'ahudan ala rak'atail fajri, yang lebih keras dalam hal upaya untuk ta'ahudan, untuk terus memelihara salat itu. Tidak ada yang lebih keras dari 2 rakaat salat qabliyah fajar. Jadi salat sunnah qabliyah, sunnah rawatib, yang paling sangat diperhatikan dengan ketat oleh Nabi ialah salat qabliyah subuh. Salat-salat sunnah rawatib yang lainnya, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, Nabi tinggalkan ketika dalam safar, dalam bepergian jauh.
Tetapi qobliyah subuh tidak, tetap dikerjakan walaupun dalam bepergian, walaupun bahkan di atas kendaraan, tetap dikerjakan oleh beliau. Sholat malam Nabi tinggalkan ketika sakit, ketika nggak enak badan. Tetapi qobliyah subuh walaupun sakit tetap dikerjakan oleh beliau. Beliau sangat perhatian kepada qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu ya tentunya setelah azan subuh. Babu ma yaqra'u fi rak'atail fajr. Bab keterangan tentang apa yang dibaca dalam sholat sunnah 2 rakaat fajar. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain allataini qabla salati subhi. Nabi yukhaffif, meringankan ar-rak'ataini, 2 rakaat allataini yang dilakukan keduanya qabla salati subhi, sebelum salat subuh. Nabi meringankan, yakni sholatnya itu tidak panjang dan tidak lama. Saking cepatnya sholatnya itu, dalam bacaan ketika berdiri, hatta inni la aqulu, sampai aku, kata Aisyah, menyatakan kalau lihat Nabi sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu, hal qara'a bi ummil kitab, apakah Nabi membaca Al-Fatihah? Saking cepatnya rukuk. Dari posisi berdiri cepat rukuk sampai Aisyah mempertanyakan dalam dirinya, apakah Nabi ini baca Al-Fatihah? Ya tentunya membaca Al-Fatihah. Tetapi tidak seperti biasanya kalau sholat malam umpamanya, itu panjang saat berdirinya. Tapi sholat sunnah ini Nabi percepat, yakni hanya menunaikan rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja. Rukun sholat dan kewajiban sholat, yaitu Al-Fatihah, kemudian surat tidak dibaca langsung, kemudian segera rukuk, begitu cepat. Nah, babu sholatid duha fil hadar. Bab keterangan adanya sholat duha dalam keadaan tidak musafir, tidak dalam keadaan bepergian jauh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Abu Hurairah menyatakan, "Ausani khalili bisalatin," telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah. Kekasihnya Abu Hurairah adalah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah itu juga sebagai kekasihnya para sahabat beliau, para murid-murid beliau. Kekasihku mewasiatkan kepadaku bisalatin, 3 perkara. La ada'uhunna hatta amuta, aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku mati. Yaitu shaumi salasati ayyamin min kulli syahrin. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan selain bulan Ramadan, yaitu
Maksudnya bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi, tapi bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan Hijriah setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ketika kita lihat bulan itu purnama itu bunder. Ya, itu tanggal 13, 14, 15 biasanya. Ya. Kemudian yang kedua, wa salatid duha, salat duha. Yang ketiga, wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan telah didahului dengan sholat witir sebelumnya, menunaikan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi, menunjukkan kepada kita dari riwayat Abu Hurairah ini yang membawakan wasiat Nabi kepada beliau, bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan terus menerus sepanjang hidup, dan dilakukan ketika dalam keadaan hadar, yaitu tidak musafir. Begitu yang difahami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam riwayat Abu Hurairah ini pula Nabi mewasiatkan sholat witir sebelum tidur, karena khawatir kelewatan tidurnya. Bagi yang terbiasa bangun sebelum subuh, sholat witir tentunya bagusnya sesudah tidur. Babur raka'ataini qabla dhuhri, bab keterangan tentang sholat 2 rakaat sebelum zuhur, yakni qobliyah sholat zuhur, sebelum sholat zuhur maksudnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat. Ini namanya sunnah rawatib qabliyah zuhur. Dikatakan rawatib karena terus-menerus dilakukan. Alhamdulillah. Sunnah rawatib itu 12 rakaat dalam sehari semalam, atau 10 rakaat dalam sehari semalam. Dalam riwayat yang sudah kita baca sebelum ini disebutkan 10 rakaat dalam sehari semalam, yaitu riwayat Ibnu Umar. Di mana disebutkan qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, berarti sudah 4 ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, berarti sudah 6.
ba'diyah maghrib 2 rakaat, berarti sudah 8. Ba'diyah isya 2 rakaat, berarti 10 rakaat sehari semalam. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah ini, dalam riwayat Aisyah ini disebutkan 4 rakaat qobliyah subuh, qobliyah duhur. Jadi berarti kalau 4 rakaat qobliyah duhur berapa? Menjadi 12 rakaat. Ya. 6. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Al-ghadah di situ salat subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan salat ini. Dari pengamatan Aisyah radhiyallahu anha. Babu salati qabla al-maghrib, bab keterangan tentang salat sebelum maghrib. Qobliyah maghrib, bukan sebelum waktu maghrib, tetapi sebelum salat maghrib. Kalau sebelum waktu maghrib nggak boleh salat, sebab la salata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak boleh salat sesudah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau sebelum waktu maghrib nggak boleh sholat, ya. Tetapi yang dimaksud qoblal maghrib di sini sebelum sholat maghrib. Dikatakan di sini an Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla salatil maghribi. Shallu qabla salatil maghribi. Shallu qabla salatil maghribi." Qala fit thalithati, kemudian yang ketiga ini Nabi menyatakan liman syaa. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian Nabi tambahi yang ketiga ini dengan liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Karahiyata ayyattakhidhan nasu sunnatan. Jadi Nabi memberikan tambahan liman syaa bagi siapa yang menghendakinya, karena Nabi tidak suka, karahiyatan, Nabi tidak suka untuk dijadikan sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu sebagai sunnah yang terus menerus. Karena Nabi tidak mau sholat qobliyah maghrib itu dijadikan sunnah yang terus menerus, maka sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu bukan tergolong sunnah rawatib, bukan tergolong sunnah yang terus menerus. Kalau kadang-kadang boleh. Abdullah al-Muzani memahami ketika Nabi mengatakan liman syaa, siapa yang berkehendak, itu dipahami oleh Abdullah al-Muzani perawi ini bahwa Nabi menyatakan demikian karena tidak suka sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu dijadikan sebagai sunnah yang terus menerus. Nah, jadi yang betul sunnah terus menerus ialah sunnah rawatib yang 12 rakaat itu sehari semalam, atau
kalau nggak 12 rakaat ya 10 rakaat sehari semalam. Ya. Nah, kita masuk kepada Kitabus Sholati fi Masjid Makkah wal Madinah. Kitab keterangan kumpulan bab-bab tentang sholat di Masjid Mekah dan Madinah. Kita lihat keterangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babu fadli sholati fi Masjid Makkah wal Madinah. Bab keterangan tentang keutamaan sholat di Masjid Mekah dan Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, la tashuddur rihalu, tidak boleh melakukan perjalanan. Rihal itu perjalanan yang bersusah payah menuju ke sana. Tidak boleh orang itu bersusah payah menempuh perjalanan illa ila salasati masajid, kecuali menempuh perjalanan ke 3 masjid. Yaitu Al-Masjidil Harami, Masjidil Haram yaitu masjid yang di Mekah, yang ada padanya Ka'bah. Yang kedua, wa Masjidir Rasuli, dan Masjidil Rasul, Masjidil Nabawi di Madinah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Nabi menamakan Al-Aqsa. Aqsa artinya jauh. Yang memang tempatnya jauh dari Makkah dan Madinah. Yang di waktu itu di zaman Nabi perjalanannya itu kalau pakai onta ya kurang lebih 1 bulan ditempuh. Nah kalau sekarang dari Madinah itu ke Masjidil Aqsa 17 jam naik bis. Di semalam pakai AC. Kalau naik pesawat ya 1,5 jam dari airport Madinah ke airport mana? Apa itu namanya? Astaghfirullah, Amman, ibu kota Yordania. Terus dari Amman naik bis kurang lebih 2 jam ke Masjidil Aqsa melalui perbatasan Palestina. Nah, hanya boleh melakukan perjalanan dengan bersusah payah menempuhnya menuju ke 3 masjid ini, kata Nabi. Kalau melakukan perjalanan bersusah payah ke masjid-masjid Wali Songo, tidak ada itu tuntunan demikian. Masjid-masjid Wali Songo dengan masjid di Degolan sama saja keutamaannya. Ya, semua masjid sama nilainya di sisi Allah, ya, kecuali 3 masjid ini yang mempunyai keutamaan, tambah 1 masjid lagi, yaitu Masjid Quba di pinggiran kota Madinah,
mempunyai nilai lebih daripada masjid-masjid lain. Ya. Adapun masjid-masjid yang diyakini mempunyai nilai lebih karena di dekat situ atau di belakangnya, di depannya, di sampingnya itu ada kuburan wali yang dikeramatkan, itu namanya masjid dirar. Nah, haram kita sholat padanya karena mempunyai i'tiqad bahwa sholat di masjid dekat kuburan wali itu mempunyai nilai lebih. I'tiqad yang demikian ini i'tiqad yang fasid, yang rusak. Dan masjid yang demikian itu yang dibangun untuk dibangun di atas keyakinan adanya kekeramatan kuburan wali itu adalah masjid dirar yang diharamkan kita sholat padanya. Ya, apalagi ketika Krismon kemarin itu sempat ada satu keyakinan yang ditebarkan oleh PT Travel bahwa ketika orang tidak mampu lagi berangkat haji, diyakini untuk menggantikan haji itu ialah dengan melakukan perjalanan ke 9 kuburan wali dan sholat serta tidur di masjid-masjid yang sebelahnya kuburan Wali Songo itu tadi. Mulai dari Jawa Timur, Masjid Sunan Ampel sampai ke Banten sana. Masjid siapa itu? Di sana ada kuburannya Sunan siapa itu? Gunung Jati itu Cirebon, terus sana Banten, ujung. Jadi siapa yang berhasil melakukan sekali, yakni satu rit perjalanan, naik bis dari sana terus nginap di sini, nginap sini sampai ke kuburan wali yang ke-9 yaitu yang di Banten sana, maka dia berarti telah menunaikan haji dengan sempurna. Kata kiai-kiai travel. Kata para dukun-dukun travel. Akhirnya laku perusahaan-perusahaan travel. Wah, laku keras. Untung besar, kiainya dapat komisi. Ya maklum, orang dalam sempit ekonomi ada saja pikirannya untuk cari duit itu. Tapi celakanya cari duit dengan melalui label agama, menjual agama. Ya. Lah ini kejahatan terhadap agama tentu lebih jauh daripada kejahatan terhadap manusia. Pelanggaran hak asasi manusia jauh lebih ringan dibanding dengan pelanggaran hak asasi agama itu sendiri. Membuat bid'ah dan keyakinan syirik yang batil, yang sedemikian rupa. Adapun yang dituntunkan menjalankan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai masjid-masjid utama, hanya diperkenalkan kepada kita, kata Nabi, 3 masjid itu. Terus ditambah lagi di sini tentang Masjid Quba. Sebelumnya kita baca dulu hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu
Dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini khairum min alfi salatin fi ma siwahu, lebih baik dengan 1000 kali dibanding kalau salat di masjid yang selainnya, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Nah, tegas di sini bahwa sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada sholat di seluruh masjid di dunia kecuali Masjidil Haram. Sebab sholat di Masjidil Haram di Mekah lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Tapi orang-orang sufi, orang-orang penyembah kuburan, itu menganggap sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada sholat di Masjidil Haram Mekah. Mengapa? Karena sholat di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi padanya. Yang di dekat masjid itu, yaitu di kamar Aisyah tersebut. Nah, ini adalah keyakinan batin. Walhamdulillah, kuburan Nabi itu tidak termasuk bilangan masjid, walaupun di sekitarnya itu adalah sudah masuk dalam bilangan Masjid Nabawi akibat perlekaran. Dan tidak mungkinnya untuk dibongkar kuburan Nabi, dipindahkan ke tempat lain, karena memang Nabi menyatakan bahwa Nabi itu dikubur di tempat menghembuskan nafas terakhir, sedangkan beliau menghembuskan nafas terakhir di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yaitu di kamar yang sekarang ini menjadi tempat kuburan beliau. Kemudian Abu Bakar dikuburkan di sebelah beliau, kemudian Umar dikuburkan di sebelah beliau. Diapit kuburan beliau itu oleh kuburan Abu Bakar dan Umar di sebelah kanan dan kirinya. Nah, itu tidak termasuk dalam bilangan masjid. Jadi sholat di dalam kamar itu tidak dianggap sholat di Masjid Nabawi. Lebih celakanya lagi, mereka berebut, orang-orang sufi, para penyembah kuburan ini berebut mencari tempat yang paling utama di Masjid Nabawi menurut pandangan mereka. Sedangkan nanti kita baca, tempat yang paling utama di Masjid Nabawi itu ialah tempat antara kamar Aisyah dengan mimbar Nabi, namanya Raudhah. Ar-Raudhah. Tetapi bagi orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, itu menganggap tempat yang paling utama bagi mereka ialah apa yang mereka istilahkan Hijr Fatimah, yaitu tempat yang kalau orang sholat padanya itu menghadap ke kiblat, tapi di depannya itu ialah kamar Aisyah yang di situ ada kuburnya Nabi. Jadi menghadap ke kubur. Itu tempat yang lebih utama bagi mereka daripada Raudhah. Ini lebih celaka lagi. Ya. Begitu inhiraf, penyimpangan akidah pada umat ini. Allah musta'an. Kita masuk ke bab berikutnya, bab Masjid Quba. Bab keutamaan Masjid Quba. Ya.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu kana, bahwa Ibnu Umar la yusalli minad duha, tidak salat duha illa fi yaumaini, kecuali di 2 hari, pada 2 hari. Yaumin yaqdamu bi Makkah, yaitu di hari ketika beliau sampai di Mekah. Fa innahu kana yaqdamuha duhan, maka Nabi datang ke Mekah di waktu duha. Fayatufu, kemudian beliau tawaf di Ka'bah, tsumma yusalli raka'ataini khalfal maqami, kemudian beliau salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ini yang pertama. Wa yaumin ya'ti masjid Quba, dan hari yang kedua yaitu hari ketika beliau nyampe di Masjid Quba. Fa innahu kana ya'tihi kulla sabtin, karena Nabi mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Fa idza dakhala al-masjida, dan apabila Nabi masuk ke Masjid Quba, kariha ayakhruja minhu hatta yusalliya fihi, Nabi tidak suka untuk keluar dari Masjid Quba kecuali mesti sholat 2 rakaat padanya. Wa kana yuhadditsu, dan Ibnu Umar menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu raqiban wa masya, Nabi tetap terus-menerus menziarahi Masjid Quba raqiban wa masya, kadang-kadang naik kendaraan, naik onta, naik himar atau naik kuda, atau masyian, jalan kaki dijalani oleh beliau. Padahal cukup jauh dari Masjid Nabawi, masjid beliau, sampai ke Masjid Quba itu lumayan jauh. Kalau jalan kaki ya lumayan, itu ya kurang lebih kalau jalan kaki itu ya 3-4 jam itu. Nah ya agak meringis juga, tapi dijalani oleh Nabi. Ya, tetap setiap Sabtu kalau nggak ada kendaraan, jalan kaki datang ke Masjid Quba. Wa kana yaqulu lahu, dan Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan tentang Masjid Quba, innama asna'u kama ra'aitu ashabi yasna'un. Wa kana yaqulu lahu, dan Ibnu Umar menyatakan tentang Masjid Quba ini, innama asna'u kama ra'aitu ashabi yasna'un, aku berbuat demikian sebagaimana aku lihat para sahabatku berbuat. Wala amna'u ahadan an shalla fi ayyi sa'atin sya'a min lailin aw naharin, dan aku tidak melarang seorang pun untuk sholat padanya di waktu apapun, baik di waktu apa yang dia kehendaki, baik di malam hari atau siang hari. Ghaira an la tataharrau tulu'asy syamsi wala ghurubaha, hanya saja jangan kalian memilih waktu terbitnya matahari, dan jangan pula memilih waktu tenggelamnya matahari. Itu dilarang. Pernyataan Ibnu Umar di sini bahwa Rasulullah tidak sholat duha kecuali pada 2 keadaan ini, yakni Ibnu Umar menafikan sunnahnya sholat duha. Ya,
kecuali sholat duha yang dikerjakan di Masjid Quba yang dilakukan oleh Nabi setiap Sabtu, dan sholat 2 rakaat ketika Nabi selesai tawaf di Ka'bah. Beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Ini adalah hasil pengamatan Ibnu Umar. Ya. Adapun yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi itu bukan hasil pengamatan Abu Hurairah, tetapi wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah untuk jangan meninggalkan 3 perkara. Apa tadi? Puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, bulan-bulan Hijriah, sholat duha, kemudian apa? Witir sebelum tidur. Itu wasiat. Tentu yang lebih kuat yaitu wasiat tersebut. Ketika sahabat menyampaikan wasiat Nabi begini, ini lebih kuat dibanding dengan pengamatan sahabat itu. Sebab pengamatan dia bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Lu masa sahabat keliru? Iya, wong tidak maksum kok sahabat. Ya, yang maksum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih-lebih lagi Aisyah radhiyallahu anha memberitakan yang sebagaimana kita telah baca kemarin, bahwa aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, tetapi aku mengerjakannya terus. Tidak, aku tidak pernah meninggalkannya. Ini juga menunjukkan bahwa Aisyah tidak melihatnya, tetapi Aisyah meyakini duha itu sholat sunnah, dan Aisyah tidak pernah meninggalkannya. Maka berarti memang telah sampai riwayat kepada Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sunnah duha terus menerus. Lebih tegas lagi, Abu Hurairah menegaskan Rasulullah mewasiatkan kepadanya untuk tidak meninggalkan 3 perkara tersebut, dan Abu Hurairah menyatakan tidak pernah mau meninggalkannya sampai mati. Wahakala keterangan-keterangan ini namanya tarjih, yaitu mencari, meneliti mana dari berbagai pendapat para sahabat itu yang kuat. Nah, sama-sama sahabat Nabi. Nah, maka dikasih kaidah oleh para ulama untuk mencari mana yang kuat, maka yang terkuat ialah yang menyampaikan wasiat atau sabda Nabi, itu yang menjadi pegangan. Adapun yang menyampaikan hasil pengamatan dia, itu tentu lebih rendah kedudukannya dibanding dengan sabda Nabi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan di sini babu fadli ma bainal qabri wal mimbari. Bab keterangan, kata Imam Al-Bukhari, bab keterangan tentang keutamaan tempat antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi. Ya laita annahu ya laita yaqulu ma bainal hujrati wal minbar. Alangkah bagusnya kalau Al-Imam Al-Bukhari menyatakan keutamaan antara kamar Aisyah al-Hujrah
wal mimbar, dan mimbar. Sebab asalnya itu bukan kuburan, tapi kamar. Nabi tidak pernah mengatakan bahwa antara kuburku dengan dan mimbarku itu adalah tempat yang utama. Enggak, Nabi tidak mengatakan begitu. Ya, yang dikatakan oleh Nabi, sebentar lagi kita baca, adalah keutamaan antara kamar itu dengan mimbarku. Itu menjadi kubur kan setelah Nabi meninggal. Jadi tidaklah antara kubur Nabi dengan mimbarnya, sebab khawatir dengan istilah antara kubur Nabi dan mimbarnya mengesankan bahwa kubur Nabi itu adalah tempat keramat. Padahal Nabi menyatakan tegas, la taj'alu qabri idan, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. La taj'alu qabri idan, jangan kau jadikan kuburku sebagai tempat berkerumun. Dan Rasulullah juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Haram sholat menghadap kuburan, walaupun kuburan itu ialah kubur Nabi. Haram. Ya. Nah, jadi dengan sebab itu kemudian di zaman Imam Malik itu semula tempat imam itu ialah di sebelah mimbar Nabi yang sekarang jadi mimbar khatib. Semula di situ tempat imam itu. Jadi orang sholat itu tidak melampaui garis yang bersejajar dengan kamar Aisyah yang di situ ada kubur Nabi. Tetapi Imam Malik mempunyai pandangan, menyampaikannya kepada Harun al-Rashid Khalifah Abbasiyah, bikin tempat imam itu melampaui kamar Aisyah tersebut yang di situ ada kubur Nabi, sehingga karena imam itu lebih ke depan lagi, sekarang posisinya orang sholat itu membelakangi kamar yang di situ ada kubur Nabi. Jadi menghadap kiblat, bukan menghadap kubur Nabi. Karena memang haram sholat menghadap kuburan. Ya, adapun sekarang kondisinya ada tempat yang tadi dinamakan Hijr Fatimah itu tadi, yang posisinya menghadap ke kamar itu, maka dibikin tembok penutup pembatas, sehingga menghadapnya ke tembok. Tapi orang-orang sufi niat di hatinya menghadapnya ialah ke kubur Nabi. Ya, yang demikian jelas haram walaupun menghadap kubur Nabi. Jadi kubur Nabi pun bukan tempat keramat walaupun Nabi, kuburan Nabi. Ya, jadi tidak ada kekeramatan kelebihan kubur Nabi dengan kubur kaum muslimin yang lainnya. Ya, adapun apa yang dirasakan oleh ahlul kubur tentu beda. Yang dirasakan oleh Nabi di dalam kuburnya sekarang ini tentu sangat istimewa. Ini betul-betul posisi kelas VIP atau super VIP, karena beliau adalah Khalilullah,
Adapun yang lainnya sesuai dengan amalannya masing-masing, itu yang dirasakan oleh penghuni kubur itu. Adapun hukum syariah bagi yang diterapkan terhadap orang-orang yang hidup ini terhadap kuburan itu sama. Kuburan muslimin sama dengan kuburan Nabi. Kedudukan hukumnya yaitu tidak ada unsur kekeramatannya sama sekali. Haram sholat padanya, haram sholat menghadapnya, sama hukumnya. Jadi ingat ya, adapun berita-berita tentang kuburan itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, itu yang dirasakan oleh penghuni kubur itu. Sehingga penghuni kubur itu ada yang menempati kelas super fit seperti Nabi, itu super fit itu. Kuburan beliau itu yang dirasakan oleh beliau, dan ada yang menempati kelas kere karena ya amalannya ya amalan kere di dunia, sehingga kuburannya kelasnya kelas kere. Ya itu yang dirasakan oleh penghuni kubur itu. Nah, jadi sangat disayangkan Al-Imam Al-Bukhari memberi judul bab keutamaan tempat yang terletak di antara kubur Nabi dengan mimbar beliau. Ini sangat disayangkan. Mestinya beliau menyebutkan bab keutamaan antara kamar Nabi dengan mimbar beliau. Sebab yang disebutkan keutamaan ini oleh Nabi dalam hadis beliau adalah kamar beliau, bukan kubur beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyatakan, beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi. Tempat yang terletak di antara rumahku, yaitu kamarnya Aisyah ini yang sekarang ditempati kuburan Nabi dan Abu Bakar dan Umar itu, Nabi silakan apa? Baiti, bukan qabri. Ya, tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, sedangkan mimbarku terletak di haud. Haud itu telaga, haudi telagaku, yaitu haud yang diberikan oleh Allah kepada nabinya di mahsyar nanti untuk Nabi Muhammad SAW. Di mahsyar, telaga yang lebarnya sejauh perjalanan sebulan dan panjangnya sejauh perjalanan sebulan, dan air yang ada padanya segar. Di situ terdapat gayung untuk mengambil air itu sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum daripadanya tidak akan haus selama-lamanya. Itu haud Nabi. Mimbarku terletak di samping haudku, kata Nabi. Posisi mimbar beliau yang sekarang menjadi mimbar khotib Jum'ah di Masjid Nabawi itu. Adapun mimbar beliau yang asli sudah terbakar ketika terjadi kebakaran pada zaman pemerintahan Bani Umayyah dulu. Ketika Masjid Nabawi sempat terbakar. Iya. Ikhwani fid din azzakumullah, dengan ini maka
keutamaan tempat itu ialah sebagai siapa yang berdiri padanya dikatakan sedang berdiri di taman daripada taman-taman surga. Itu keutamaan. Jadi tidak diberitakan di sini oleh Nabi bahwa tempat itu tempat makbulnya doa. Banyak orang salah paham dengan sebab pemberitaan ini, maka terus orang mempunyai keyakinan bahwa sholat di situ mempunyai keutamaan lebih afdal daripada sholat di tempat lain daripada Masjid Nabawi itu. Doa di situ diyakini lebih makbul daripada doa di tempat lain. Tidak demikian. Ya. Kalau masalah doa, tempat yang paling makbul doa padanya ialah di Multazam namanya, yaitu posisi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Di situ tempat doa yang makbul yang diberitakan oleh Nabi. Ya. Nah, jadi tempat yang dinamakan Raudhah min Riyadhil Jannah tersebut sesungguhnya adalah keutamaan tempat itu sebagai tempat yang dikatakan satu taman daripada taman surga. Ya, mempunyai kedudukan lebih dari tempat-tempat lain di Masjid Nabawi itu. Tetapi dalam hal keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu, seluruh wilayah Masjid Nabawi itu mempunyai nilai 1000 kali lipat keutamaannya dibanding sholat di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding dengan keutamaan sholat di masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi dan selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram mempunyai keutamaan 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid-masjid lain. Jadi yang paling utama ya di Masjidil Haram, yang di situ ada Ka'bah, ya, bukan di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.